di rumah dan greget ingin nonton langsung, kalian bisa langsung datang ke Mahaka Square karena kita akan masuk ke round kita yang kedua dan ini adalah Purgatory. So, Mahaka Square mana suaranya? Wow, luar biasa sekali tentunya survivors yang ada di lokasi. Walaupun tadi sebagian pada keluar tapi tetap semangatnya tetap terjaga. Tetap terjaga karena memang pengen mendukung. Mereka punya tim kesayangan, tapi pesawatnya Bung Skyla kenapa ini? Ini kenapa terjadi kesenjangan sosial yang tentunya lebih berat ke arah kanan, Najisven? Betul. Wah, ini enggak banget untuk orang-orang yang punya drop zone di Crossroad, Mod House, even di field. Mereka harus lari-lari dulu tanpa resources, Bung Skyla. Yes. Dan kalau kita lihat ngomongin yang masalah lari-lari, sebentar lagi seharusnya ada yang bakal lari karena kita ngomongin drop point mereka cukup berdekatan. Ada EVOS, ada MGL, ada juga Nessie yang harus turun di bagian Brasilia. Tapi ini menjadi event yang tidak diuntungkan hanya MGL aja menurut gua karena mereka harus bermain di tengah, diapit oleh dua tim. Ya ini kayak apa yang terjadi di EFL Pro kemarin untuk EVOS ini ya, EVOS Harpy ya, ke arah NSC dan juga mau tim yang sempat menyambangi mereka, mendatangi mereka ke arah Brasilia tentunya. Wah, ini kalau misalkan fokus mereka sampai kecolongan, ini bakal lumayan fatal Bung Skyla. Mengingat kita tahu ya kempan-kempan di Brasilia ini memang banyak tapi tricky sekali Bung Skyla. Ya dan gue yakin teman-teman dari Thailand ini atau Memorial Gamer Lady ini mereka bakal datang turun di drop zone ini bukan tanpa pertimbangan, bukan tanpa research aja. Mereka tahu siapa yang mereka lawan dan mereka tahu potensinya bakal seperti apa fight yang ada di early game-nya. Ya dan kita bisa simak aja satu persatu. Player-player sudah ngetres pergerakan dari masing-masing lawannya. Kayak tadi ada Dinokular yang aktif juga. Itu menjadi sebuah info yang bakal bagus banget, bakal berguna banget. Modal utama mereka untuk eksekusi plan mereka. Itu mau bold atau masih mereka hold on terlebih dahulu nih Bung Skyla? Harusnya dari keduanya tahu betul kalau misalkan di sini nggak cuma mereka aja, nggak cuma dua tim aja. Masih ada satu tim lagi, apalagi tim tersebut sedang memiliki high morality juga. Mereka lagi baru dapetin buaya di round pertama. Kalau sekiranya mereka harus pecah fight duluan dan ternyata EVOS Harpy-nya datang nih, tentunya nggak menguntungkan untuk keduanya nih. Wah, Elva sih ada berani-beraninya nih lumayan ya. Nih bakal mantep banget nih kalau misalkan nggak ke notice. Tapi udah mulai ke notice Bung Skyla. Ya sudah terlihat juga bahwa ada open dari glue wall yang digunakan oleh teman-teman dari Nessie kali ini. Memorial Gamer Lady coba untuk melakukan reset up terlebih dahulu, tidak terlalu terburu-buru dan gua harap EVOS juga harus lebih hati-hati lagi dan memutuskan dengan cukup bijak tentang apa yang harus mereka lakukan. Karena sebenarnya fightnya belum pecah-pecah banget sampai pada akhirnya seorang Elva berhasil di take down. Einu kali ini cukup menyebalkan untuk Nessie karena Elva tidak bisa diselamatkan lagi. Pergerakan dari seorang Kenzie pun sudah mulai merapat ke arah depan. Terlihat satu orang di sana dan berhasil di take down dengan cukup mudah kali ini tukar dua. NSC masih cukup diuntungkan apalagi Einu berhasil di take down tapi sayangnya ada satu grenade launcher yang dilakukan oleh satu player. Sudah mulai terlihat tapi EVOS pun bakal join to fight. Dihujani peluru satu player yang tersisa di bagian atas Ajisman. Waduh, momen yang diciptakan oleh NSC sempat dia hianati karena Memorial Leader Gaming ini bagus banget ya. Tapi di lain sisi EVOS Harpy juga punya timing yang bagus jadi benar-benar tinggal bersih-bersih aja Bung Skyla. Dari NSC inisiasi setupnya udah oke, pick off-nya tadi mungkin kurang maksimal karena memang dari MG Lady ini udah notice ya kan, makanya bisa mainin momentumnya dan sayangnya mereka nggak siap kalau orang yang di Brasilia 7-nya beneran ikut join Pak. Sebenarnya juga satu hal yang menurut gua nggak di-expect sama Memorial Gamer Lady aja. Karena mereka tahu nih harusnya secara logika teman-teman yang ada di daerah selatan itu hati-hati juga karena di atas ada lagi tuh. Karena pergerakan pesawatnya harusnya memastikan teman-teman dari EVOS Harpy-nya turun duluan. Betul. Ini harusnya NSC dan juga Memorial Gamer Lady ini melihat kan. Benar. Dan nyatanya ternyata NSC masih senekat itu juga. Nekat ya, cukup berani bisa gue katakan makanya tadi ya. Walaupun kembali lagi untuk individunya tadi mungkin agak sedikit miss karena memang nggak bisa diremehkan juga. Itu merupakan tim yang baru aja merontokkan Morph Team tadi di game pertama. Betul. Dengan kurun waktu yang singkat sekali namun kita alihkan lagi pandangan kita karena ternyata Central masih akan menjadi tempat jibaku perang di arah Morph Team dan juga Island of Goddess terlihat. Mereka sepertinya sudah mulai memantapkan posisi mereka untuk stay di arah lantai 3. Namun rush dilakukan oleh Bella di sana bersama Wawa. Berhasil dapetin satu pick off menuju ke arah Lisa. Sayang sekali Lisa
gak bisa banyak punya kesempatan karena Wawa pun juga harus mengurung dirinya terlebih dahulu, membuat Bella mempunyai akses untuk mendapatkan pick off yang lain dari arah Island of Goddess di sana. Mungkin bisa dihidupkan menggunakan pocket market, tapi ini membuat Morph Team semakin lumayan leluasa dan abuse apa yang udah dia miliki, yaitu drop zone area sentral. Lo bisa lihat gimana akhirnya Island of Goddess pun kelimpungan, kelabakan, dan kocar-kacir terpisah begitu saja. Ya mereka benar-benar terlihat tidak terorganisir dari segi defensif yang mereka lakukan. Memang mereka coba untuk bertahan di daerah atas, tapi nyatanya cukup gampang untuk di-rush oleh teman-teman dari Morph Team yang pada akhirnya memang tidak menguntungkan untuk mereka untuk stay di sana. Mereka bisa banget sebenarnya untuk memutuskan untuk fight di luar aja, tapi kalau kita berpaling sedikit campsite-nya kali ini bakal menjadi satu hal yang berbeda. Iya. Karena teman-teman dari Pandora akan berhadapan dengan tetangga negara kita, Iya. serumpun dari Malaysia harus ya. Yoi, itu dari Fly7C ya. Ya. Ini bagus banget. Dari anak-anak Pandora Briel tadi sempat berhasil dapetin pick off yang juga cukup baik. Dijawab sama teman-teman Fly7C, dia punya backup yang bagus juga. Jadi mereka masih bisa comeback, stick together as a team walaupun pick off yang kedua kalinya terjadi. Kali ini dari Ega luar biasa sekali, sepertinya setup akan segera dilakukan. Karena Xia juga udah merasakan, dia bakal merasakan upaya Ras datang dari arah Pandora di sana, Bung Skela. Yes, dimana seorang Kirana pun udah sekarat langsung ditumbangkan begitu saja. 2 tukar 1 bakal terjadi, tapi Xia masih coba untuk bertahan dengan 3 HP left. Masih bisa memberikan 1 glue wall untuk upaya pertahanan terakhir yang bisa dia lakukan. Tapi pada akhirnya Pandora 3 poin eliminasinya membawa mereka pada titik terang, yaitu poin yang didapatkan ditambah resource yang berhasil mereka rebut dari Fly7C. Yoi, setup yang benar-benar tenang, mengandalkan aim jarak jauh, tradingnya pede banget. Mereka tadi udah sempat dapat confidence yang mana Bella tadi sempat dapat pick off, Ya. lawannya sempat knock terus tapi di revive lagi, tapi Ega nggak kayak habis strateginya gitu. Dia cari angle lainnya dan dia berhasil dapat pick off itu langsung dieksekusi dengan sangat maksimal bisa gua katakan. Itu bagus banget. Kalau kita ngomongin masalah waktu di bagian pro-nya, itu mereka masih gak kelihatan gimana cara mereka manfaatin yang namanya mungkin mini launchpad dan juga teleport go-nya juga. Tapi di 2 game barusan kita udah melihat gimana NSC coba mengebis hal tersebut dan cukup bagus menurut gua. Dan tadi dilakukan lagi oleh Ega dan kawan-kawan. Yes, Pandora Briel, that's it. Dan kita akan alihkan dulu sejenak Bung Skylah ke arah Mountain Villa yang mana ini juga bakal cukup berdarah. MPIX harus merasakan tegangnya setup yang udah dia ciptakan karena saat lagi bakal ada rush datang dari Marawa Stick. Nge-stack langsung 4 orang di arah sebelah kiri kali ini dan Steffi bakal coba diandalkan. Mengandalkan off angle tentunya dan juga patahan yang tersisa. Namun saya kali ini depan dari MPIX di sana harus jatuh ter-knockdown. Membuat anak-anak dari MPIX harus fight back dan ternyata masih bisa di fight back walaupun Dina di sana benar-benar mengerikan mendapatkan berhasil pick off terakhir. Tapi ada Steffi di sana yang sayangnya sedikit misklik membuat momentumnya semakin tidak terlalu menguntungkan untuk anak-anak dari MPIX. Membuat Marawa semakin sulit. Dan bahkan Marawa harus terjebak dengan setup yang gue kira tadi bisa dieksekusi dengan baik oleh Marawa. Tapi overhit sepertinya Bung Skylah. Ya, ada yang out of position juga karena memang tadi kondisinya dari orang belakangnya gue ngeliat juga Archa dan juga kayak Steffi-nya udah siap banget sampai pada akhirnya pick off terjadi 1 persatu. Bahkan Tanianya juga sempat ditumbangin, tapi 1 tukar 1-nya yang pada akhirnya menjadi really matters gitu. Kayak kondisi jadi 2 lawan 2 dan ketika 2 lawan 2 orang terakhir yang ada di belakang dari MPIX sendiri memutuskan untuk maju lagi. Karena mereka pede banget sebenarnya ini masih bisa untuk dimenangin fight-nya dan ternyata terjawab dengan cukup baik juga gitu. Dan pada akhirnya eksekusi mereka bisa gue bilang hampir sempurna, hanya kehilangan 1 orang aja. Yes. Dan masih bisa dihidupkan gitu. Mentalitas mereka walaupun tadi ada momen di mana si Steffi-nya juga sempat misklik, itu harus gue acungi jempol ya dari MPIX karena pas Archa knockdown itu sebenarnya jadi tanda peringatan kalau Marawa nggak main-main. Efisiensi serangan mereka sih sebenarnya nyari sempurna juga tadi Bung Skyla, tapi sayangnya gagal. Cukup sepakat dengan apa yang lo mention karena sebenarnya fight yang terjadi udah cukup menguntungkan untuk Marawa tapi gagal untuk benar-benar dieksekusi dengan cukup rapi. Tapi tembakan dari belakang pun mulai dirasakan, mulai datang kali ini. Bahkan teman-teman dari EVOS pun coba untuk menahan sejenak karena informasi yang didapatkan tembakan bukan datang dari arah depan aja, tapi dari daerah belakang juga. Kalau kalian mulai lihat pergerakan teman-teman NSC lebih progresif lagi, sudah mulai mendekat ke arah teman-teman dari NSC kali ini. EVOS coba untuk mengurung pergerakan NSC yang sudah coba untuk bertahan dan gemuruh sudah mulai terdengar. Layaknya step dari teman-teman EVOS yang sudah mulai mendekat terhadap NSC kali ini.
Ada double factor yang digunakan, tapi satu pick off-nya bakal menjadi sangat matter sekali ini karena Aleta pun berhasil ditumbangkan di sana, tapi tentunya masih bisa dihidupkan kembali Desi dan juga seorang Merch. Coba mencari satu orang yang tersisa, masih ada di sekitar sini, tapi ternyata Aleta tidak bisa diselamatkan lagi. Coba untuk dikomit oleh dua orang sekaligus, masih bisa bertahan seorang Kenzie, cukup menyebalkan kali ini dan Elva berhasil di-trade di sana. Merch masih ingin mencari informasi di mana lawannya berada. Dan sudah mulai melihat juga kalau pergerakannya justru ke arah atas kali ini Ajisman. Tergocek! Itu dia. Tadi sempat jumpa sama NSC, NSC-nya satu berhasil selamat dan dia kabur ke arah Fire Brigade. Mana mereka ketemu lagi ternyata, tapi kali ini NSC jujur lumayan tidak diuntungkan karena EVOS Harvey ada di titik mentalitas yang berbeda. 10 poin eliminasi di menit 10. Itu udah another level bahkan 11 karena tadi pick up selanjutnya berhasil dieksekusi sama teman-teman dari EVOS Harvey. Dan gue suka banget selalu di open dengan grenade dari Merch yang selalu connect. Dan itu menjadi impact maksimal untuk fight-fight yang dilakukan sama anak-anak dari EVOS Harvey sih. Ya lu bisa bayangin kalau misalkan kondisinya barusan kayak Aletanya di pick off, Aletanya mati, tapi Merchnya nggak dapat trade damage. Artinya kondisi kan bakal menjadi berapa? 3 lawan 3. Betul. Dan itu menjadi event dan chance yang tadinya udah dimiliki sekitar 75%, itu malah harus berkurang karena Aletanya terpick off. Not gonna mention dan not gonna forget about Aleta yang selalu terkena down dan terpick off cukup mudah menurut gue. Yes, dan juga gue kalau ngomongin Aleta terpick off dan terknockdown gitu, selalu akhirnya dijawab dengan jawaban yang cukup ciamik juga dari kawan-kawannya, entah itu dari Merch, entah itu dari Nunenya. Tapi kalau ngomongin jawaban, apakah Dewa United memiliki jawaban di posisi yang tidak diuntungkan sebenarnya? Dia kebaca momennya nih Bung Skyla sama Flash 7C. Ya harusnya masih bisa berbicara banyak karena Flash 7C pun sedikit kehabisan resource dan mereka pun sedikit berdarah-darah dari awal. Mereka benar-benar turun di drop zone mereka dan harus melakukan rotasi kedua. Dan Dewa United Shoris tidak ya. Walaupun mereka harus membuang banyak poin di game pertama, tapi kalau lu lihat kali ini progres mereka cukup baik. Bahkan senjata dari seorang Naya aja udah pakai machine gun yang X nih. Wah. Oh my god, sayang sekali Kraken. Ternyata tanpa tersorot, Kraken juga harus kandas di peringkat ke-8 di sana. Yang mana Pandora Briel juga tadi sempat kandas di peringkat ke-10. Kita lihat saat ini zona akan berjalan lagi seperti yang sempat gue sampaikan juga. Dewa United walaupun berhasil dapetin Fly 7C, tapi sayangnya secara posisi itu kurang banget sih. Circle-nya aja bouncing lagi ternyata Bung Saila. Ini nggak nguntungin banget kalau emang misalkan pilihan yang cukup jelas itu ada di EVOS harus memotong pergerakan dari Dewa United itu sebelum mereka yang dipotong ketika ingin coba untuk melakukan rotasi. Dan hal tersebut ini bakal bagaimana melihat seorang Kenzie yang tersisa sendirian masih menjadi cukup menyebalkan untuk teman-teman dari EVOS. Karena coba untuk memberikan damage dari arah belakang, coba untuk melakukan knockdown tapi NSCID gagal melakukan upaya misi terakhir mereka mendapatkan satu tambahan poin eliminasi. Emang kayak udah bukan rezeki aja ya. Tadi ketemu di Brasilia 13 mereka juga nyaris rata, nyaris kandas. Terus nyaris juga mereka bisa eksekusi momen di mana Aleta knockdown di Fire Brigade. Tapi gagal lagi dan tadi satu orang terakhir memang harus disampaikan juga gitu. Agak susah, butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk membuat itu menjadi nyata tadi untuk NSC. Sepakat. Karena mereka mau ngikutin pun lama-kelamaan juga NSC bakal aware gitu. Dan di sini adalah momentum yang tepat sama teman-teman harusnya bisa melakukan abusing dari UAV Light yang mungkin udah dibeli sebelumnya. Tapi gua nggak melihat ada satupun UAV Light yang digunakan. Tentunya ini menjadi minim information dari teman-teman seperti EVOS yang harusnya mereka tahu di belakang barusan masih ada IOG loh. Itu bakal nyebelin banget sih kalau pas lagi natakin begini karena Dewa United. Nah, tuh kan Groot dan Naya. At the same time lo lihat bakal ada pick off yang lumayan ngerepotin EVOS Harvey banget. Bakal banyak resources kebuang banget. Dan MPIX di off angle kayak gini juga nggak bakal kasih ampun menurut gue untuk orang di balik batu sana yaitu EVOS Harvey. Ya ini EVOS bakal diajar dari dua arah yang berbeda sekaligus. Bakal cukup menyebalkan untuk mereka. Tapi tentunya kunci kemenangan dari MPIX yang berada di zona seperti ini adalah tidak nge-let go bagian dari higher ground yang mereka miliki. Harus ada satu player yang coba menjaga flank sebelah kiri. Kalau enggak, hal tersebut bakal di-abuse oleh tim lain. Dan tentunya kali ini Chelsea berhasil mendapatkan satu playernya. Mungkin tim statusnya boleh di take down Bapak yang ada di FOH karena ini cukup mengganggu penglihatan saya. Karena Dewa juga sudah berhasil mendapatkan 5 poin eliminasinya. Mungkin masih bisa bertambah
Dan justru Garuda X Phoenix yang harus ditumbangkan oleh More Team as a whole kali ini. Dan masih tentunya Dewa United berusaha di satu kondisi yang sebenarnya masih cukup menguntungkan mereka. Sepakat. Ini benar-benar menjadi tegang sekali. Posisinya juga nggak kalah menegangkan. Circle-nya bouncing lagi dan somehow EVOS Harvey bersama Dewi Fortuna. Zona terakhir berada di EVOS Harvey. Tapi di atas sudah ada More Team yang udah standby untuk melawan orang yang ada di zona terakhir. Benar-benar ada di pinggir pantai, Bung Skyla. Ini yang gue bilang harusnya nggak di let's go sebelah kirinya karena bisa banget debut sama More Team yang coba bergerak dari arah yang sama. Tapi kita bakal lihat jawaban dari MPIX yang berada dari arah bawah atau lower ground. Seperti apa mereka bisa menjawab pertempuran yang akan terjadi. Tapi di lain sisi peperangan antara Dewa United dan juga EVOS masih belum selesai begitu saja. Mereka masih coba untuk bertahan. Mereka masih coba memberikan gempurannya. Sampai pada akhirnya Mort juga cukup diuntungkan dari dua sisi yang berbeda, Jisman. Waduh, MPX bakal jadi target utama dulu nih. Sementara dari arah More Team, sementara teleport goal juga udah digunakan. Menuju street forward langsung ke arah EVOS Harvey. EVOS Harvey semakin menegangkan posisinya karena Ale tadi juga jatuh terknockdown. Desi tapi masih mendapatkan pick up yang big deal sekali karena berhasil dapetin Ailey. Kita tahu Ailey sebagai M-Star dari arah More Team, Bung Skyla. Ya, nggak berhenti sampai di situ karena ternyata harus terknockdown dua player dari EVOS Harvey. Kali ini Chelsea hanya tersisa sendirian. MPIX masih cukup diuntungkan 10 poin eliminasi. Apakah mereka bisa memberjalankan sesuatu? Tapi ternyata tidak karena MPIX masih bertahan. 3 orang yang di sini harus berhadapan dengan EVOS Harvey yang sudah mulai tumbang satu persatu dan Jigem masih bisa berbuat banyak dan sampai akhirnya ini adalah Buya untuk MPIX. Wow. Congratulations MPIX dengan permainan yang penuh resiko.